Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, memberi kesempatan belajar dan memberi kesehatan kepada kita. Terlebih memberi Yesus sebagai penebus dan juru selamat kita. Baiklah kita berdoa mendahului pelajaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan seluruh kebaikan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Terlebih kami mengundang Roh Suci untuk belajar firman Tuhan agar kami boleh menerapkan pelajaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sahabat adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang dalam mengejar damai. Dalam mengejar damai. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam penghot, maksud saya Yakobus 3 ayat 18. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengandalkan damai. Jadi kalau kita mau damai, kita harus menaburkan damai itu sendiri di dalam kebenaran. Nah, pelajarannya tentang bagaimana pemberontakan Absalom berakhir dengan kematiannya. Sekarang Daud bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem. Namun demikian, adik-adik, masih banyak orang-orang yang berpihak kepada pemberontak itu. Masih banyak. Alkitab mencatat seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Jadi masih ada yang pro dan kontra. Jadi sekarang Daud berpikir-pikir, tidak mungkin satu kerajaan akan berhasil baik kalau tidak ada damai. Tidak mungkin. Hanya ada berkat kalau ada damai di dalam hati. Oleh sebab itu, Daud berusaha untuk menciptakan damai itu agar dapat pemerintahannya berjalan dengan lancar. Dia mengganti panglima perangnya dengan seorang yang gagah, seorang yang baik hati dan bertanggung jawab, yang namanya Amasa. Amasa orang yang bijaksana. Dan dia dapat mengambil hati banyak rakyat untuk berpihak kembali kepada Daud. Amasa, seorang yang baik hati. Suka damai juga rupanya dia. Nah, akhirnya Daud mengambil keputusan untuk pulang ke Yerusalem. Parade iring-iringan itu sangat banyak. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan dari arah sebelah timur. Dalam perjalanan itu, masih ingat Simei? Nama ini adalah seorang yang mengutuk Daud ketika dia lari meninggalkan Yerusalem. Bahkan berusaha untuk melempari Daud. Seharusnya dia layak untuk mendapat hukuman mati. Abisai mengatakan seperti itu. Buat apa? Buat apa dia disayangi? Nah, adik-adik, Daud pencinta damai itu. Ketika Simei datang sujud untuk memohon maaf atas kelalaiannya, atas keteledorannya dalam bertindak terhadap Daud. Dia memohon maaf. Mohon maaf. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan Daud kepada Simei? Kamu tidak akan mati. Adik-adik luar biasa ya. Sudah dihina, sudah ada berencana untuk membunuh, melempari, tapi Daud mengampuni dengan sepenuh hati. Dia pencinta damai itu sendiri. Nah, sekarang ada lagi yang lain. Masih ingat Siba, ya, pegawai istana Saul yang menceritakan tentang Mefiboset, anaknya yang cacat itu.
memberitahukan kepada Daud bahwa Mephiboset itu berencana untuk mengadakan pemberontakan terhadap Daud. Tetapi setelah diselidiki, ditanya kepada Mephiboset, dia tidak melakukannya. Nah, tidak pikir panjang. Daud, pencinta damai itu, mengambil keputusan. Tadinya semua harta Saul diberikan kepada Mephiboset. Tapi akhirnya harus berbagi dengan Siba. Siba pegawai atau pengasuh dari Mephiboset itu sendiri. Nah, adik-adik, sekali lagi, Daud menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin berdamai dengan semua orang. Pengaruh Daud ini akhirnya memberikan pengaruh persatuan terhadap seluruh rakyatnya untuk sama-sama membangun kerajaan Israel. Dan dia bergaul satu dengan yang lain dengan penuh kasih sayang. Ini juga menunjukkan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu bersatu untuk mencapai tujuan di dalam surga dan di dunia ini. Begitu juga dengan suami istri. Kalau sekiranya ibu bapak bersatu, keluarga akan mengalami atau mendapat kebahagiaan dari surga. Begitu juga di dalam gereja. Kalau kita cinta damai, itu berarti berkat-berkat Tuhan tersedia bagi kita. Nah, adik-adik, damai itu harus diciptakan. Mulai dari dalam hati kita sendiri. Agar kita bisa berdamai dengan orang lain. Kita akan mencerminkan kasih karunia Tuhan dengan menyelesaikan semua konflik dengan damai. Tidak dengan untuk mementingkan diri sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita agar pelajaran ini boleh kita terapkan. Cinta damai. Ya. Nah, kita harus mengejar damai itu agar kita mendapat damai. Baiklah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tolong kami Tuhan agar damai dari surga boleh menjadi bahagian kami. Dan kami juga boleh memberikan damai itu kepada orang lain. Mengasihi mereka. Sama seperti Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semuanya ya.